Ada nggak orang yang suka mengumbar rahasianya, aibnya? Banyak. Dan itu diancam oleh Allah gitu ya, di dalam satu hadis yang lain. Ya, nah ini misalnya hadis ini. Ya. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Jadi setiap umatku itu nanti akan dimaafkan. Ya, kata Rasulullah. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan mengumbar aibnya berupa maksiat. Itu kan aib sebenarnya ya. Tapi dia sengaja dia umbar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Suryah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sudah sepatutnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitung-hitungnya, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita masih dihimpun di dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah-sunnahnya ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita agar lebih tercerahkan dengan cahaya iman. Bapak Ibu, senyampang masih bulan Syawal, tinggal berapa hari lagi ya. Tidak lupa kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk melanjutkan kajian kita ini, kitab Nasaihul Ibad, yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-20 dari Babus Sulasi. Dan sepertinya makalah ini memakan waktu 2 kali pertemuan gitu ya, karena ternyata di dalamnya itu ada 3 nasihat, lalu kemudian ada lanjutannya 3 lagi gitu ya. Sehingga kalau dibahas satu pertemuan sepertinya tidak cukup ya. Nah, saya bacakan dulu kitabnya. Ini saya juga lupa gak bawa konektor untuk HDMI-nya, biasanya bawa. Ya, saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ishrun, dan makalah yang ke-20. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Ya, makalah ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Ya, jadi untuk Ali biasanya ulama-ulama kita itu selain menyebut radhiyallahu anhu juga ada karrama wajhah. Ya, ini terutama di kalangan Syiah gitu ya. Itu gunakan karrama wajhah ya. Tapi ini juga sudah populer di kalangan ahli sunnah wal jamaah ya. Nah, termasuk kitab yang ditulis oleh
Imam Nawawi Al-Bantani ini yang merupakan syarah dari kitabnya ya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, juga menggunakan kata karroma wajah. Saya pernah ngaji begitu lalu ada yang protes gitu ya. Setelah turun dari mimbar, Mbak jangan gunakan karroma wajah gitu ya. Karena itu miliknya orang Syiah gitu ya. Ya memang kenyataannya begitu gitu. Artinya bahwa kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah pun juga ya sering menggunakan karroma wajah untuk Ali bin Abi Thalib ya. Ya. Termasuk kitab ini gitu ya. Imam Nawawi ketika mensyarah itu juga menggunakan kata karroma wajah. Karroma itu artinya mudah-mudahan Allah memuliakan gitu ya. Karimun itu yang maha mulia. Wajah ya, wajahnya. Ya, tentu kata wajah itu ya menjadi personifikasi dari kediriannya gitu. Ya. Apa nasihatnya? Man lam yakun indahu sunnatullah, man siapa lam yakun indahu yang tidak ada dalam dirinya gitu ya. Lam yakun, karena yakunu artinya kun fayakun ya, jadilah maka terjadi kan gitu, maka menjadi. Nah, lam yakun berarti tidak ada, tidak terjadi indahu ya padanya atau di sisinya. Dengan kata yang lain, siapa yang tidak memiliki di dalam dirinya sunnatullah ya ai adatuhu ya, Imam Nawawi memberikan penjelasan ai adatuhu, ada artinya kebiasaan ya, siapa yang tidak ada dalam dirinya kebiasaan Allah gitu ya, sunnatullah artinya Allah punya tradisi yang selalu begitu dia lakukan gitu ya. Wa sunnatu rasulihi ya, dan kebiasaan yang dilakukan oleh rasulnya ya, ai sya'nuhu ya, sya'n artinya ada juga atau kebiasaan ya. Ya, wa sunnatu auliyaihi, dan kebiasaan para wali-wali Allah gitu ya. Ai amruhum ya, atau urusan perkara-perkara mereka, falaisa fi yadihi syai'un ya, falaisa maka tidak ada fi yadihi di dalam diri orang ini syai'un sesuatu. Nah, sesuatu ini maksudnya adalah kebaikan. Ai falaisa lahu syai'un yu'tadda bihi ya, maka tidak ada bagi ya orang ini sesuatu yang bisa diharapkan ya. Nah ini qila lahu, dikatakan kepada Ali, ditanyakan kepada Ali ya, aili aliyin, kepada Ali, ma sunnatullah, apa sih sunnatullah itu, kebiasaan Allah itu apa gitu ya. Qala ya, berkatalah Ali, kitmanus sirri ya, menyembunyikan, menutupi rahasia, menutup rahasia ya, itu kebiasaan Allah, artinya sudah menjadi sifatnya Allah itu ya, tidak mengungkap ya, tidak menyingkap rahasia atau aib seorang hamba ya, kecuali kalau hamba itu wis keterlaluan begitu ya, lalu kemudian Allah memberikan azab berupa kemudian dibuka, disingkap rahasianya. Wa huwa ma akhfahun nas, apa yang disebut dengan asir di sini, apa yang disembunyikan oleh manusia, minal hadis, di dalam perbincangan, inda saksin ya, di sisi seseorang. Jadi apa yang disembunyikan oleh manusia tentang aib atau sesuatu yang ada pada diri seseorang. Wa huwa ma akhfahun nasu minal hadisi inda saksin, yaitu apa akhfahu yang disembunyikan an-nasu oleh manusia minal hadis
ya, di dalam perbincangan indah saksin tentang seseorang. Ya, sesuatu yang disembunyikan itu terkait dengan saksin seseorang. Nah, itu yang disebut dengan asir. Ya, rahasia. Itu bisa berupa aib, aurat, begitu ya. Yang itu memang sengaja orang-orang sembunyikan untuk tidak diungkap terkait dengan seseorang itu. Fakitmanu sirri wajibun, ya. Maka menyembunyikan fakitmanu sirri wajibun, maka menyembunyikan rahasia itu hukumnya wajib, gitu ya. Wajib. Oke. Wakila, dan dikatakan, ditanyakan juga kepada Ali, ma sunnatur rasul, apa sih yang disebut dengan sunnatur rasul itu? Ini orang para bapak-bapak biasanya malam Jumat sunnah rasul, gitu ya. Tentu bukan itu maksudnya, gitu ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan sunnah rasul itu, wahai Ali? Qala, berkatalah Ali, al mudaratu bainan nas, ya, bergaul, ya, dengan penuh kasih sayang, ramah tamah, bainan nas, di antara manusia. Kama qala ba'duhum, ya, sebagaimana berkata sebagian dari para ulama-ulama kita, wadarihim madumta fi darihim, dan bergaullah dengan mereka para manusia dengan pergaulan yang baik, madumta fi darihim, selama kamu masih berada di rumah-rumah mereka. Ya, selama masih hidup bergaul dengan para tetangga, maka darihim, jadi dari ini yang pertama itu fi'lul amr, ya, darihim artinya gaulilah mereka, ya, berinteraksilah dengan mereka dengan interaksi yang penuh kasih sayang, madum tafi darihim, sepanjang kamu masih berada di rumah mereka, di negeri mereka, di kampung mereka. Wa ardihim madum tafi ardihim, ya, ini kok ada kata yang sama ini, ardihim inilah bahasa Arab uniknya, ya. Jadi ardihim yang pertama ini artinya dan buatlah mereka, him ini mereka, ridho, nah, ini fi'il amr, kata perintah, dan buatlah mereka para manusia itu ridho, nyaman, ya, dengan, ya, apa, perilaku ucapanmu, madumta, sepanjang kamu, fi ardihim, ada di bumi mereka. Nah, ini wakila ma sunnatu awliyaihi, dan ditanyakan juga kepada Ali, apa itu sunnah para wali-wali Allah ini? Qala ihtimalul adha minan nas, berkatalah Ali, menjawab Ali bin Abi Thalib, ihtimalul adha minan nas, yaitu menanggung derita, cobaan, ujian, minan nas, ya, dari manusia atau di antara manusia. Wa kanu min qablina, ya, dan mereka para ulama-ulama atau orang-orang min qablina, sebelum kami, ya, minal umam, yatawassawna, saling memberikan nasihat, ayyusi ba'duhum ba'da, ya, saling menasihati sebagian dengan sebagian yang lain, bisalasi khisalin, dengan 3 perkara, wa yatakadabuna biha, dan saling berkirim surat, ya, biha, dengan 3 perkara ini, ya, ay yursilu ba'duhumul kitabata bitilkas salasati ila ba'din, atau mereka saling mengirimkan, ba'duhum, sebagian mereka, al-kitabata, tulisan atau surat, bitilkas salasati, dengan 3 perkara di atas, ila ba'din, kepada sebagian mereka. Faman, ya, kata man tadi badalun min ismi kana. Di dalam ilmu nahwi, kata man itu posisinya sebagai badal, pengganti min ismi kana, dari subjeknya kana, gitu ya. Apa 3 perkara itu? Nah, ini yang akan coba kita kaji insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Man amila syai'an minal a'mali, barang siapa yang melakukan,
ya, melakukan amal, beramal sesuatu minal amal dari amal-amal li akhiratihi untuk akhiratnya, kafahullahu amra dinihi wa dunyahu, maka Allah akan mencukupkan urusan agamanya dan dunianya. Ai fahuwa fi hifdzillahi ta'ala, ya, fahuwa maka man tadi, siapa tadi, ya, fi hifdzillahi ta'ala, selalu berada di dalam lindungan penjagaan Allah Ta'ala, fi jami'i ahwalihi, di dalam semua keadaan urusan kehidupannya. Wa man ahsana sariratahu ay damirah qalbihi, dan barang siapa yang memperbaiki, artinya lebih banyak menjadikan, ya, hatinya, urusan batinnya itu senantiasa lebih baik, gitu ya, selalu perbaiki urusan hatinya, batinnya, ahsanallahu ala niyatahu, ya, niscaya Allah akan memperbaiki urusan lahirianya, gitu. Fadzahiru yadullu alal batin, karena yang tampak lahir, zahir itu yadullu menunjukkan, alal batin itu menunjukkan pada apa yang ada di dalam batinnya. Yang kedua, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, dan barang siapa yang selalu memperbaiki apa yang ada di antara dirinya dengan Allah, bi an amila amalan khalisan, di antaranya dengan selalu beramal, ya, amalan yang khalis, yang ikhlas, yang murni, bersih, minar riya, dari sifat riya, suka pamer, wal ujub, dan rasa bangga takjub terhadap diri, wat tasmi', ya, sum'ah, ya, sum'ah sama bermirip dengan ujub, ya, selalu membangga-banggakan diri, ya. Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka niscaya Allah akan memperbaiki apa yang ada di antara dirinya dengan manusia. Jadi siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Faman ahabbahullah, karena siapa yang dicintai oleh Allah Ta'ala, ahabbahul khalqu, niscaya dia akan dicintai oleh makhluknya. Nah, insya Allah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita fokus di 3 yang pertama. Apa itu? Nah, ini man lam yakun indahu sunnatullah, siapa yang, ya, belum ada di sisinya atau tidak memiliki sunnatullah, ya, tradisi Allah, kebiasaan Allah, wa sunnatu rasulihi, dan kebiasaan rasulnya, wa sunnatu auliyaihi, dan sunnah para wali-wali Allah, falaysa fi yadihi syai'un, maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Nah, ini akan coba kita eksplorasi. Yang pertama, apa sih sunnatullah yang dikatakan oleh Ali di sini? Ali bin Abi Thalib ditanya, ma hiya sunnatullah. Nah, sunnah secara bahasa itu artinya tradisi. Ya, sunnatul Rasul itu berarti tradisi Rasulullah, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Nah, ada satu kitab, ya, yang jika kita rindu kepada Rasulullah, kita ingin, ya, betul-betul mengerti bagaimana potret seorang Rasulullah, kebiasaannya, ya, itu ada kitab yang ditulis oleh At-Tirmidzi, kalau nggak salah, ya, Imam At-Tirmidzi. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang, ya, pribadi Rasulullah. Judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Saya lihat sudah banyak yang diterjemahkan, bisa kita baca, gitu ya. Gimana cara jalannya Rasul, ya, gimana cara Rasulullah berbicara, gitu ya. Nah, itu disebut dengan sunnah, ya, tradisi, gitu ya. Itu ada di dalam kitab itu, ya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah.
Jadi sunnah secara bahasa itu artinya tradisi, kebiasaan. Maka tadi Imam Nawawi memberikan arti adatu. Adatun itu artinya adat dalam bahasa kita itu menjadi kata adat. Adatnya gimana sih? Itu artinya kebiasaan orang di sini gimana? Gitu. Ya tentu adat orang ketimuran dengan orang barat beda ya dah. Ya adat kita aja beda dengan orang Arab beda. Orang Arab itu kalau dipegang-pegang jenggotnya itu kepalanya itu sesat kan adatnya kebiasaannya itu malah nyenengke gitu ya. Sopan gitu ya. Coba kalau kita gitu enggak begitu kenal tiba-tiba kemudian jenggotnya begini ini gimana ngamuk kita ya. Makanya kalau umroh atau haji kalau ada percekcokan gitu ya itu biasanya diakhiri dengan begitu ya, satu mengalah sholawat Nabi terus kemudian kepalanya diusap atau diusap gitu. Nah coba kita bayangkan gitu sedang konflik itu kemudian kita usap ya, tambah ngamuk gitu ya tambah dicotos kita gitu ya. Nah ini itu adat jadi beda gitu ya, culture-nya beda, tradisinya berbeda. Nah juga bisa bermakna aturan, norma, ketentuan ya. Sunnatullah ini sudah menjadi sunnatullah, ketentuan ketetapan Allah gitu ya. Nah, bisa bermakna juga ketentuan ketetapan. Misalnya teori gravitasi itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Nah, yang dimaksud di dalam perkataan Ali bin Abi Thalib di nasihat ini, yang dimaksud dengan sunnatullah itu adalah kitmanus sir. Ya, jadi di antara kebiasaan Allah lalu menjadi sifat Allah itu adalah kitmanus sir, menyembunyikan rahasia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha tahu segalanya itu seringkali menutup aib hambanya. Ya, karena memang itu menjadi sifat Allah, kebiasaan Allah. Ya, kita ini dianggap sebagai orang baik oleh tetangga kita, oleh kawan sejawat kita, itu bisa jadi bukan karena kita baik, ya, karena memang tidak ada di antara kita ini yang sempurna, tetapi itu lebih banyak karena Allah menutup aib kita. Coba, ya, contoh sederhana saja yang diketahui oleh pasangan kita tentang kita itu kalau diungkap ya mereka kan malu kita, ini ustaz ya tapi kok ngentutan begitu ya. Nah, itu saya ngerti ya bojok nih ratret ya. Ini pas tampil ini ya ditahan gitu ya. Coba tiba-tiba kemudian klepnya dibuka oleh Allah dikit-dikit ya kan ya izin gitu ya, selesai sudah. Nah ini Allah menyembunyikan rahasia aib kita bukan karena kita sempurna, bukan. Nah itu kebiasaan Allah kitmanus sir ini ya. Maka siapa yang tidak ada dalam dirinya kebiasaan Allah ini ya, suka juliti tetangganya, ngungkap rahasianya ya, nyebarkan aib orang lain, itu berarti dia tidak memiliki kebiasaan Allah berupa kitmanus sirri. Maka orang seperti ini tidak bisa diharapkan kebaikannya. Kalau kita sebut ini orang toksik lah, orang ini lebih baik gak usah bergaul dengan dia. Apapun yang dia tahu tentang kita itu diumbar, nggak hanya lewat lisan, lewat medsos hari ini ya, selesai kita. Nah ini kitmanus sir, itu sifat Allah ya, yang disebut dengan sitir ya. Sitir yang maha menutup, yang maha mensitir, dari kata sitar. Dalam bahasa kita sitar itu penutup ya, ini kordek kan kemudian sitar ya. Yang maha menutup aib hamba itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis ini sahih, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, suatu ketika beliau melihat ada seorang lelaki yaghtasilu bil barazi, dia sedang mandi di tempat terbuka, bila izarin, tanpa sehelai pakaian, telanjang bulat gitu ya. Mandi di tempat umum gitu ya, terbuka. Fasaidal mimbara,
lalu kemudian Rasulullah naik di atas mimbarnya, fahamidallah, maksudnya beliau berceramah, fahamidallah, dengan memuji Allah terlebih dahulu, wa asna alaihi, gitu ya, dan memuliakan Allah. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu hayyun, ya, hayyun itu yang maha malu, ya, sittirun, dan yang maha menutup aib rahasia. Yuhibbul haya, Allah sangat mencintai sifat malu, wasatroh, dan sifat suka menutup rahasia, aib. Fa idza ightasala ahadukum, maka jika seseorang di antara kalian itu mandi, gitu ya, falyastatir, maka hendaklah dia menutup tempat mandinya, ya, jangan mandi di tempat terbuka. Ini kira-kira orang Indonesia kena nggak di sini, di kampung-kampung, gitu ya, mandi di kali tempat terbuka, gitu ya, ya, kadang-kadang telanjang begitu. Dulu kan tradisi orang kampung-kampung kita begitu ya. Ya, dulu, sekarang saya nggak tahu. Ketika saya tahun 90-an itu mengunjungi teman saya yang kos di daerah belakang kampus itu masih banyak yang mandi di kali itu ya, dengan ditutup ala kadarnya begitu. Kita yang lewat kadang-kadang malu sendiri gitu. Nah, sekarang mungkin sudah nggak ada ya. Sudah nyuci baju aja gitu ya. Nah ini, nah hadis ini kan fal yastatir, maka hendaklah dia menutup, artinya mandi di tempat tertutup, jangan diumbar auratnya, gitu ya. Sehingga ada yang disebut dengan kali bokong, gitu ya, karena memang kalinya dipakai untuk mandi, lalu kelihatan ya itu ya auratnya, begitu ya. Nah, fal yastatir. Nah, ini hadis Rasulullah SAW menunjukkan di situ ada kata sittirun, hayyun sittirun. Allah itu maha malu, gitu ya, maha memiliki sifat malu, sittirun, dan maha menutup aib. Nah, ini kebiasaan Allah dan menjadi sifatnya, gitu ya. Nah, Imam Al-Baihaqi ya dinukil di dalam kitab An-Nahjul Asma, gitu ya, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan as-sittir di sini adalah Dia, Allah, yang banyak menutupi aib hamba-hambanya dan tidak menampakkannya di hadapan manusia. Demikian pula Allah menyukai hamba yang menutup aib sendiri dan meninggalkan hal-hal yang menghinakan diri sendiri. Ada nggak orang yang suka mengumbar rahasianya, aibnya? Banyak. Dan itu diancam oleh Allah, gitu ya, di dalam satu hadis yang lain. Ya, nah ini misalnya hadis ini. Ya. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Jadi setiap umatku itu nanti akan dimaafkan. Ya, kata Rasulullah. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan mengumbar aibnya berupa maksiat. Itu kan aib sebenarnya ya, tapi dia sengaja dia umbar. Nah, hari ini fenomena itu gampang kita temukan dengan medsos kita, gitu ya. Ya, mungkin di mata kita orang yang klub ya, ke tempat klub malam itu ya, mungkin dia akan sebagai tempat maksiat, tapi dia foto bangga dengan itu, seakan-akan ini loh aku yang berani berbuat maksiat misalnya ya. Jangan-jangan itu mujahir, masuk di dalam mujahir, orang yang terang-terangan suka menyebarkan aibnya, gitu ya, dalam bermaksiat. Wa inna minal mujanati ayya'mala rajulu bil laili amalan. Sesungguhnya termasuk menampakkan kemaksiatan itu adalah seseorang ya, ya'malu, yang melakukan suatu perbuatan maksiat, billaili, di malam hari, summa yusbiha wa qad satarahullah, ya, di malam hari dia berbuat maksiat, ya, kemudian di pagi harinya ya dia menceritakan itu, padahal Allah satarahullah, Allah telah menutup banyak orang yang tidak tahu dia berbuat maksiat, tapi di pagi harinya dia bercerita, hujan, mengibungi hujan,
nyenengke pokoknya Pak. Cerita dia bagaimana dia berbuat maksiat di klub malam atau di ya tempat-tempat begitu gitu ya, ya di pagi harinya. Fayaqula ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Wahai fulan, tadi malam aku itu berbuat begini begini gitu ya. Waqad bata yasturuhu rabbuhu. Padahal sepanjang malam itu yasturuhu rabbuhu, Tuhannya telah menutup rapat-rapat kemaksiatan itu. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Gitu. Jadi, tetapi ketika pagi hari dia justru yaksif, menyingkap, gitu ya, membuka penutup sitrallah, membuka penutup yang Allah tadi tutupkan itu tentang maksiatnya. Nah ini namanya mujahir, ini diancam. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu ya sekali lagi, jadi Allah itu as-sittir, Allah itu maha menutup aib. Kebiasaan Allah itu yang menutupi aib hambanya. Tapi kadang-kadang kita yang justru mengungkap aib kita sendiri. Nah, seandainya Allah itu membuka aib kita, selesai kita Pak. Ya kayak tadi itulah. Jangankan Allah gitu ya, pasangan kita ngungkap aib kita kepada tetangga kita aja dah, malunya minta ampun kita tadi. Maka kalau kita dimuliakan oleh orang, kata seorang ulama, jangan kemudian kita merasa kita itu sudah baik. Oh, tetangga muji-muji, oh kayak Pak Fulan pijan gak ono tandingan. Wah, pol ketemu saben wong wis senyum, wis sumeh gitu ya. Ya, api amit-amit. Turun jalur bantuan wis dibantu gitu ya. Nah itu jangan kemudian kita merasa wah kita sudah baik lalu kemudian muncul ujub ya, atau sum'ah di dalam diri kita ya, itu bisa jadi karena Allah masih menutup aib kita. Lalu kemudian itu iya siapi tapi ngentutan gitu. Tapi kan tetap apik walaupun ngentutan selesai kan ya, selesai sudah, malu kita ya. Nah ini maka jangan pernah merasa kita ini diri kita sudah baik gitu ya. Tetap seperti nasihat yang dulu ya, nasihat yang ke-9 kalau nggak salah, kita diajarkan untuk selalu merasa kurang gitu ya. At-taksiru bil amal, selalu merasa kurang dalam ketaatan gitu ya, karena memang tidak ada sempurnanya. Karena Allah lah yang as-sittir, yang menutup rahasia kita. Nah, jika itu dibuka, selesai kita. Ya. Nah, apa yang disebut dengan kitmanus sirri ini? Ya, itu bisa modusnya dua hal ini. Yang pertama adalah menutup rahasia sendiri, gitu ya. Karena orang yang suka membuka rahasia dirinya, termasuk mujahir, maka dia nanti di akhirat tidak gampang mendapatkan afwan, tidak gampang mendapatkan ampunan, maaf dari Allah gitu ya. Karena Allah sudah menutup aibnya, ternyata dia justru membukanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ya, menutup rahasia aib orang lain. Jangan suka kemudian kita itu juliti, kepoi, ngepoin gitu ya. Ya orang lain dicari-cari kesalahannya lalu disingkap gitu ya. Nah ini hadisnya juga banyak sekali ya yang mengancam kita. La yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah la yasturu abdun, tidaklah seorang hamba itu menutup aib abdan, hamba yang lain, orang lain, fid dunya, ketika di dunia, illa kecuali satarahullahu, Allah akan menutup ya aib orang yang menutup aib orang lain tadi yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutup rapat-rapat rahasia aib seorang muslim,
satarahullah, maka Allah akan menutup rapat-rapat aib orang tersebut fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Ini anjuran, ajaran, tuntunan pada kita, dan ini norma kebiasaan Allah untuk kita tidak gampang mengumbar aurat, aib, kemaksiatan orang lain, gitu ya. Nah ini, maka siapa yang tidak ada kebiasaan Allah ini di dalam dirinya, maka orang seperti ini tidak bisa diharapkan kebaikannya. Ya coba Bapak Ibu, kita berkawan dengan orang itu, ya apapun rahasia yang kita ceritakan ke dia diungkap, ya kan? Apa? Imung sampean tok tak kandhani ya. Biasanya kan dikasih pendahuluan begitu, sampean tok sing tak kandhani. Pak Fulan itu kayak gini. Nanti dia cerita dengan orang lain juga begitu gitu ya. Oh, sampean tok ini Pak, rahasia antara kita ya, jangan diungkap ya. Itu sudah termasuk mengungkap aib orang lain gitu loh. Walaupun sudah dikasih pendahuluan begitu, saya yakin dia juga akan mengatakan begitu kepada orang lain. Loh kok waduh, sampai teko sapa yo Pak Kucir loh. Padahal dia kemarin mengatakan antara kita saja. Nah ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan susah, ya susah. Maka mari kita belajar untuk berhati-hati, untuk tidak gampang ya menceritakan, mengungkap aib orang lain. Itu sudah menjadi kebiasaan Allah. Maka mari kita internalisasikan. Kita belajar menjadikan kebiasaan Allah itu bagian dari kebiasaan kita. Gitu ya. Allah saja yang maha mengetahui sampai begitu detailnya, tidak mengumbar rahasia hambanya, kok kita berani-beraninya melangkahi Allah, kan gitu logikanya. Maka Allah marah, ya marah ketika ada orang ya, kok kemudian melebihi batas, padahal itu kebiasaan Allah, kan gitu. Logikanya begitu. Nah ini, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbahu. Kata Nabi, ini ancaman bagi orang-orang yang suka juliti ya orang lain, mencari-cari aib orang lain lalu membukanya. Rasulullah pernah bersabda, wahai orang-orang yang beriman, yang imannya itu hanya ada bilisanihi, dalam lisannya gitu ya. Walam yadkhulul iman qalbahu, dan iman itu belum merasuk di dalam hatinya. La taghtabul muslimin, jangan kalian berbuat ghibah ya kepada kaum muslimin. Wala tattabi'u awratihim, dan janganlah kalian mencari-cari aib atau aurat mereka. Fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'ullahu azza wa jalla auratihi, bukan auratihu ya, auratihi. Dan barang siapa, karena siapa yang suka mencari-cari aib kaum muslimin, maka Allah pun akan mencari-cari aibnya ya. Wa may yattabi'illahu ya auratahu yafdahu fi baitihi, dan barang siapa yang Allah cari-cari aibnya gitu ya, niscaya Allah akan membongkarnya di dalam rumahnya walaupun ia tersembunyi dari manusia. Maka segala rahasia kita akan diumbar oleh Allah. Nah ini, maka kita berhati-hati, ini kita belajar, ini tidak mudah ya, tidak mudah. Dorongan nafsu kita itu begitu. Di antaranya ikhtiar kita ya, kita selalu juga imbangi dengan doa kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar Allah selalu menutup, tidak kemudian mengumbar aib kita itu, Allahumma inni as'alukal afwal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya sesungguhnya aku as'aluka, memohon afwa, maaf ya, baik ya al afwa wal afiyah, serta keselamatan, afiat fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Ya Allah, aku bermohon kepadamu pintu maafmu
ya, dan keselamatan, ya, fidini di dalam agamaku, wa dunyaya di keselamatan duniaku, wa ahli wa mali, ya, dan keselamatan bagi keluarga dan harta bendaku. Allahumma stur aurati, ya Allah tutupilah aurati, ya, auratku, ya, wa amin rawati, ya, dan amankan rawati segala, ya, apa, rahasia aibku. Yang dimaksud di sini adalah aib atau aurat yang terkait dengan fisik kita maupun aib yang terkait dengan non fisik, segala kekurangan kita dan lain sebagainya. Nah, ini diantaranya doa yang diajarkan Rasulullah ini. Nah, maka kata Ali bin Abi Thalib, orang yang tidak memiliki sunnatullah, kebiasaan Allah berupa kitmanus sir, suka menutup rahasia, maka niscaya tidak ada kebaikan pada dirinya. Orang seperti ini tidak bisa diharapkan kebaikannya. Sebagai sahabat juga toksik, ya. Sebagai pasangan juga toksik. Ujungnya dewe kok diumbar aurat ini, ya, nggak ada baiknya orang seperti ini. Ya. Nah, ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan sunnatur Rasul? Ya, apakah di malam Jumat itu? Bukan, gitu ya. Yang dimaksud dengan sunnatur Rasul di sini adalah al-mudarat bainan nas. Bergaul, beramah tamah sesama manusia. Itu kebiasaan Rasulullah. Sehingga Rasulullah digambarkan orangnya supel, suka bergaul, ringan tangan, welas asih, lemah lembut. Itu adalah tradisi Rasulullah. Itu adalah kebiasaan Rasulullah. Maka siapa yang tidak memiliki kebiasaan ini, ya tidak bisa diharapkan kebaikannya. Ya. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas dulu ya di dalam nasihat yang keberapa itu. Jadi mudarat itu artinya mulatafah, bersikap lemah lembut, perangainya, perkataan dan perbuatannya penuh dengan kasih sayang, dan itu disebut sebagai sedekah. Ya, kita tidak bisa bersedekah dengan harta kita, ilmu kita, maka cukup dengan kelemah lembutan kita dalam pergaulan kita dengan manusia, maka itu disebut sebagai sedekah. Hadisnya banyak sekali ya. Nah, ini tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu dengan tulus saja kepada temanmu, saudara, kolegamu, itu sudah dianggap sedekah. Itu bagian dari mulatafah, mudarat, dan itu tradisi Rasul begitu. Termasuk dalam hal perkataan, bicara yang baik, al kalimatut thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik itu sedekah. Perkataan yang nyenengke, membuat orang ridho, nyaman, tidak terganggu, tidak perkataan yang membuat orang lain memuncak amarahnya, begitu ya. Nah, itu adalah sedekah. Ya, demikian pula dengan segala kebaikan yang kita lakukan dalam pergaulan kita dengan sesama manusia, itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Nah, ini. Jadi ini kebiasaan Rasulullah. Bahkan di situ diberikan contoh bagaimana di antara mulatafatul Nabi, ya, cara bergaulnya Nabi dengan penuh kelembutan itu, di antara Nabi tidak pernah mencelah makanan. Bahkan dengan makanan pun Rasulullah nggak mencelah. Karena kalau kita mencelah makanan, itu berarti kita mencelah orang yang memasaknya. Gitu. Disuguhi mertamu, gitu. Makanan opo, blas, gak ono rasane, datar, asin ora. Coba kira-kira yang masak kalau dengar gimana? Ya, dari sing masak, dasar wong gak ngerti makanan, gak ono rasane, wong iku bergizi, gak ono micine, gak ono gini, mestinya sehat malah nyenengke, malah di celah gitu ya. Oh, enak ya karena micine akeh gitu ya. Ya, dan lain sebagainya. Maka nggak usah mencela. Rasulullah itu kalau nggak suka dengan makanan, ya diam aja. Ma'aba Rasulullah tidak mencela ta'aman qattun, makanan sama sekali. Ini istahahu akalahu, jika beliau kemudian suka, ya maka beliau makan. Wa in kariyahu taroka, jika beliau tidak suka, beliau tidak ngomong, tidak ini, tapi beliau tidak memakannya, meninggalkannya. Nah, termasuk
tidak menghardik pembantunya, asisten rumah tangganya, termasuk tidak melakukan kekerasan di dalam rumah tangga dengan pasangannya. Nah, itu juga bagian dari Rasulullah mencontohkan bagaimana mulatafah mudarat bainan nas. Nah, di nasihat yang ketiga ya, di bab 3, ya Umar bin Khattab menegaskan husnul tawaddudi ilan nas nisful aqli. Orang yang bergaulnya itu baik, ya, sesama manusia itu baik, itu adalah menunjukkan bahwa akalnya itu sempurna, telah sempurna separuh dari akalnya, kata Umar bin Khattab. Sudah pernah kita bahas ya. Orang yang baik dalam bergaul itu menunjukkan bahwa dia akalnya itu separuh telah sempurna. Nah ini. Dan hubungan antara kasih sayang dengan akal, kesempurnaan akal itu banyak sekali gitu ya. Nah, ulama kita diantara mengatakan seorang lelaki semakin luas ilmunya, semakin luas pula kasih sayangnya. Itu artinya orang yang semakin sempurna akalnya, maka cerminannya itu adalah pada pergaulan dia sesama manusia yang semakin baik. Ya. Nah, bahkan ya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang keempat dinasti Bani Umayyah, masih keturunan Umar bin Khattab, pernah mengatakan gitu ya, ma qarana syai'un ila syai'in afdal min hilmin ila ilmin. Tidak ada sesuatu yang bisa dikolaborasikan, dihubungkan ya antara sesuatu dengan sesuatu yang lain yang lebih baik daripada kolaborasi antara sifat lembut dengan ilmu. Artinya orang semakin berilmu maka semakin lemah lembut dia. Idealnya begitu. Kok ini orang semakin tinggi pendidikannya, kok semakin kasar pergaulannya, berarti dari something wrong, ada sesuatu yang salah. Ya, man istada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa huda. Berarti ilmu yang dia belajar itu ada yang salah. Kok membuat dia semakin jauh dari manusia, membuat dia semakin tidak lama dengan manusia, padahal pendidikannya sudah mentok S3, profesor, tapi senyum mayora gitu ya. Itu berarti ada sesuatu yang salah gitu. Semakin angkuh, semakin ini dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini kebiasaan Rasulullah, mudarat, suka bergaul dengan penuh kasih sayang, nggak ngumpet di rumah aja. Berangkat kerja pagi, pulang malam, diajak kumpul LTRA gelem, tonggone loro ya ora ngerti, tonggone meninggal dunia ya gak takziah. Iki wong macam apa? Ya memang Bapak Ibu, ya bergaul itu tidak mudah gitu ya. Penuh tantangan gitu ya. Nah, daripada aku nanti juliti orang, gibain orang, mending aku nggak gaul gitu ya. Aku tak di rumah aja. Rasulullah tidak begitu. Ya, tidak begitu. Karena ada yang begitu toh. Daripada nanti saya bermaksiat, ya tidak begitu. Saya jadi teringat dulu waktu di pesantren ya. Salah satu nasihatnya Kiai Jalan itu, kamu pilih mana? Ya, diem di rumah, tidak bergaul, niscaya kamu tidak berdosa. Ya, atau kamu pilih bergaul dengan manusia, berorganisasi, ya selalu terus bergerak dan menggerakkan. Tapi kemungkinannya, ya kamu akan terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Kalau saya, kata Kiai Gontor mengatakan, saya akan memilih yang kedua. Lebih baik kita bergaul, bergerak, beraktivitas, berorganisasi, sosial, dan kemudian ada kalanya kita jatuh dalam kesalahan, itu lebih baik daripada tidak bergerak dan tidak pernah salah. Padahal belum tentu juga orang diam di rumah, lalu kemudian dia tidak bermaksiat, apakah itu pasti? Kan enggak juga Bapak Ibu ya. Betul dia mungkin tidak berbuat maksiat fisik, tapi hatinya tonggo hujan, suka mengungkap aib, ya itu berarti sudah maksiat hati. Sudah orang diam di rumah saja tidak bergaul, dia bisa juga terjatuh dalam kemaksiatan. Ya, aku nih kumpul karo wong kuwi mesti diajak gibah. Itu kan sudah suudon kan itu. Itu udah penyakit hati, aib apa namanya? Kemaksiatan hati. Kan sama aja. Ya nih.
Maka mari coba kita ikuti kebiasaan Rasulullah. Rasulullah itu nggak ngumpet di kamar aja, ya toh? Ya beliau ke pasar, ya toh? Ya beliau juga bergaul dengan orang lain. Nah kita juga demikian. Maka agama ini tidak berkembang kalau sekiranya semua orang itu karena takut dosa lalu udah diem di rumah aja. Masjid ini nggak terbangun, ya toh? Lingkungan kita tidak sejahtera, ada got mampet diem aja nggak ikut, ya kan? Itu bukan bagian dari tradisi Rasul. Jadi tradisi Rasul itu bukan malam Jumat aja Pak ya. Ya kerja bakti di hari Ahad itu juga tradisi Rasul kan gitu. Ya ini namanya mudarat, gitu ya. Mudarat bainan nas. Ya. Maka kalau orang yang tidak memiliki mudarat ini maka tidak, ya, lam yakun fi yadihi syai'un, tidak bisa diharapkan kebaikannya. Ya, diajak ronda nggak mau, ya, ganti bayar juga enggak. Terus pokoknya iki sampai Pak RT ini bingung. Wah, gak kuomorai. Omayono wonge ora tahu muncul gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, mari coba kita belajar ya untuk mengikuti sunnah Rasul ini. Nah, yang ketiga, panjang ternyata ya. Sunnatul aulia, yaitu apa kebiasaan para wali itu ihtimalul adza minan nas, menanggung derita cobaan ujian dari manusia. Ini adalah tradisi Rasul, tradisi wali. Jadi kalau Bapak Ibu pengen jadi wali, maka sing sabar menghadapi celaan dari orang lain, yaitu menter gitu lah. Itu tradisi wali, ya. Nah, wali itu siapa sih sesungguhnya? Ya, dan secara bahasa waliullah itu artinya kekasih Allah, gitu ya. Yaitu orang yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah, ya, karena iman dan takwanya yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak kemudian kita yang mengatakan saya waliullah. Buktinya saya punya karomah, bisa berjalan di atas air. Ya, iso miber, nah nek ngono tok ya manuk ya iso miber ya. Iwak ya iso renang kan gitu ya. Ya, bukan itu. Jadi orang-orang pilihan yang dikehendaki oleh Allah karena kedekatan spiritualnya, lalu Allah begitu mudah memberikan karunia-Nya kepada orang ini. Nah, karena iman dan ketakwaannya. Ini tidak bisa kemudian mempelajari ilmu kanuragan lalu kemudian menjadi wali Allah, karomah Allah gitu ya. Enggak juga begitu. Ya, ini dikehendaki oleh Allah atau tidak. Nah, wali itu banyak Bapak Ibu ya. Jadi di antara kita ini ada wali Allah gitu ya, kekasihnya Allah. Ya. Nah, karena ada wali mastur, wali yang tersembunyi. Bahkan dirinya sendiri itu nggak tahu kalau dia wali. Gitu ya. Dikasih oleh Allah, disayangi oleh Allah. Ya, ini namanya wali mastur. Ini yang susah kita temukan. Jangan-jangan tetangga kita itu wali Allah, kita nggak tahu. Nah, ketika beliau wafat baru kita tahu ternyata dia kekasih Allah, wali Allah. Kuburannya ketika dibongkar setelah puluhan tahun masih utuh. Nah, itu tanda-tanda jangan-jangan dia wali Allah. Ya, dan lain sebagainya. Ya, ada juga wali masyhur, wali yang sudah terkenal gitu ya. Nah, biasanya katanya dalam satu riwayat wali tingkatan tertinggi itu adalah wali yang dia sendiri itu nggak tahu kalau dirinya wali. Gitu. Ya, jangan-jangan di antara kita ini ada yang wali mastur gitu ya, kekasih Allah yang tersembunyi. Jangan-jangan bojone dewi orang ngerti nih bojone ki wali gitu ya. Nah, itu artinya berarti apa? Kita tidak boleh ngaku-ngaku diri kita wali. Nah, di antara kebiasaan wali itu adalah, ya, ada yang mengatakan dalam dua modus ini, dia menanggung cobaan penderitaan karena perilaku manusia. Ya, ya, dengan ridho, ikhlas, sabar, syukur pada Allah. Jadi misalnya kalau Allah mau mengadab satu kaum begitu, maka yang paling menderita dengan adab itu, cobaannya paling berat itu adalah kekasih Allah, karena menanggung derita dari orang-orang sekitar yang berbuat maksiat dan diadab oleh Allah itu. Ya, ada yang memaknainya begitu, gitu ya. Maka jangan heran kemudian itu ada ulama katanya alim luar biasa,
tapi meninggalnya kok kecelakaan gitu saja. Nah, lalu kemudian kita suudon gitu, jangan-jangan dia bukan orang alim, bukan, nggak bisa juga begitu. Atau sakitnya parah gitu, dan bertahun-tahun, puluhan tahun sakit gitu. Lalu kemudian kita suudon gitu, dia alim apa enggak ya? Kok sakit gitu? Nggak bisa juga dikatakan itu sebagai standar bahwa dia bukan wali atau tidak gitu ya. Karena coba kita perhatikan sahabat-sahabat Nabi yang mulia, hampir semuanya kan terbunuh meninggalnya, kecuali Abu Bakar, Utsman bin Affan terbunuh, Ali bin Umar bin Khattab ditusuk ya oleh Ibnu Muljam ya kalau salah ya, orang Majusi yang pura-pura masuk Islam dengan belatinya ketika memimpin sholat subuh. Ali bin Abi Thalib juga meninggal terbunuh. Nah, kalau itu ukuran untuk melihat orang itu wali atau bukan, ya maka sahabat-sahabat Nabi berarti bukan wali dong. Gitu ya. Maka kita dianjurkan untuk tidak ya gampang kemudian menduga-duga atau apalagi suudzon. Yang kedua, tradisi wali itu adalah menanggung cobaan penderitaan dari manusia. Bojone cerewet ya amit-amit gitu ya. Saben dina dia wis di rumah wis pokoke isine ya omelan dari istrinya itu banyak. Ternyata waliullah itu yang istrinya itu begitu, termasuk Umar bin Khattab itu istrinya itu ya seperti itu gitu ya. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang dia ingin curhat kepada Umar tentang kondisi istrinya yang gampang marah, ceriwis, mintanya ini itu gitu. Ketika baru sampai di depan rumah Umar, ternyata Umar sedang dimarahi sama istrinya. Tiba yang bodoh ya. Ya, oleh karena itu bapak-bapak yang ingin jadi wali, bersyukurlah kalau mendapatkan istrinya cerewet gitu. Dan dia kemudian dengan sabar dia bisa menghadapi itu, ikhlas, ridho. Termasuk mungkin dari tetangga-tetangganya yang rese, toksik dan lain sebagainya, dia bisa menanggung penderitaan, cobaan dari sekitarnya dengan penuh ridho, keikhlasan. Seneni ya, senyum gitu ya, tidak kehilangan ridhonya, tidak kehilangan syukurnya, selalu dipandang dengan ya mata positively. Nah itu tradisi wali boy. Maka menjadi wali berat kan? Berat ya berat ya. Itu dia bisa menghadapi segala situasi kehidupan ini dengan ridho, ikhlas, sabar, syukurlah. Itulah kebiasaan wali. Maka ihtimalul adza minan nas. Nah, kalau orang sudah begini, ya bisa kita harapkan kebaikannya. Apapun yang kita bicarakan, diskusikan dengan dia, selalu solusi positif yang keluar. Bukan justru membuat kita ini galau, membuat kita ini kemudian buntu, tidak menemukan pintu keluar, jalan keluar. Nah, ini kebiasaan wali, baik. Ya, dia bisa melihat api, cahaya dalam kegelapan. Bahasa lainnya begitu. Ya, di rumah gelap istrinya cerewet, di luar rumah gelap tonggo-tonggo ini ceriwis, tonggo-tonggo ini. Tapi dia selalu bisa membuat suasana yang bahagia. Dia selalu melihat ada hal yang positif di itu. Itu kebiasaan wali. Nah, monggo kalau mau jadi wali ya bisa belajar dari kebiasaannya ini. Nah, oke. Saya kira itu Bapak Ibu. Kalau dilanjutkan akan banyak tentang wali ini, karena cerita tentang wali yang seperti itu banyak sekali. Wali yang bojone ngomelan cerewet itu banyak. Di antaranya itu ada cerita tentang Abdurrahman Bazalbah apa namanya itu. Itu kalau ceritakan panjang. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi 3 kebiasaan yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah sunnatullah. Tadi berupa apa? Kitmanus sir. Ya, suka menutup aib orang lain, suka menutup aib dirinya maupun orang lain. Yang kedua sunnatul rasul. Ya, jangan malam Jumat ya. Sunnatul rasul apa tadi? Mudarat bainan nas. Gampang bergaul, ya, berinteraksi dengan orang lain dengan penuh kelembutan, ya, kasih sayang, menebarkan cinta kasih.
Lalu yang ketiga, sunnatul auliya, ya tradisinya para wali Allah apa tadi? Ihtimalul adza minan nas, ya, menanggung cobaan, ujian, baik itu yang diakibatkan oleh ulah manusia gitu ya, maupun cobaan itu datang dari manusia dengan penuh ridho, ikhlas, sabar, syukur lillahi ta'ala. Aku qouli hadza wastaghfiruh. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.